Kembali lagi di Senyum Ramadan. Yeay. Misalnya kita tidur dapat pahala, bener nggak? Iya, tapi tidur yang dibolehkan saat berpuasa itu tidur yang mana? Nah, iya, Rasul mengatakan sumutasihu, puasalah engkau, maka ketika kau puasa akan sehat. Puasa ini jadi alasan untuk kita lemas. Kadang ada orang mukanya soleh, tapi menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kazana, kita kembali lagi di Senyum Ramadan. Yeay. Kali ini seperti biasa aku akan mendatangkan Bapak Ustadz yang sangat gaul. Dan juga kita bisa sebut bapaknya anak-anak. Tepuk tangan untuk Ustadz Abe. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sudah datang lagi di Senyum Ramadan. Dan kita tentunya kali ini akan membahas tentang mental, self glow up, dan tentunya keuangan, Pak Ustadz. Benar-benar. Pak Ustadz sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau kayak gitu, Masya Allah. saya sudah semangat banget karena saya pengen membahas tentang perbaikan iman dulu nih, Pak. Benar. Iya kan? Masih puasa tapi kan? Insya Allah, puasa mah kita nggak boleh putus. Kadang ada orang mukanya soleh, tapi menipu. Tapi kali ini, Iya. karena ada Pak Ustadz, jadi saya agak malu kalau nggak puasa. Pak Ustadz, saya pengen tanya nih. Saya merasa kalau iman saya nih ya, Benar. agak gampang digoyangkan. Benar. Saya harus memperbaikinya dari mana, Pak Ustadz? Nah, itu dia ya. Masya Allah. Sobat Kazana, sohib Kazana, dimanapun berada, Masya Allah. Hari ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan banyak kebaikan lagi nih. Betul. Apalagi Masya Allah, tadi pertanyaannya luar biasa. Nabi jauh sebelum kita diciptakan sudah menyampaikan. Apa kata Nabi? Al-imanu yazid wa yankus. Jadi iman itu emang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tergantung tanggal. Ya. Tergantung tanggal, biasanya habis gajian apa enggak, Habis jatuh gajian. tempo cicilan. Benar, sama suasana hati. Benar. Lagi enak apa enggak, itu pun berpengaruh kepada naik turunnya iman. Sama masalah. Masalah yang dia dapat, apakah menjadikan dia orang yang nambah iman atau malah down, jadi lebih lemah, berkurang. Begitu ya. Okay. Nah, jadi ini Ramadan adalah bulan di mana kita memang diuji oleh Allah. Dengan segalanya, diantaranya orang biasanya makan siang jadi diganti ke makan maghrib, itu pun adalah sesuatu yang kadang-kadang belum bisa orang menerima keadaan itu. Itu karena pikiran atau karena memang kebiasaan? Karena memang dia selalu makan pada setiap waktu zuhur. Nah, akhirnya, waduh kok jadi berubah sih ini makan. Bentar-bentar liap jan, bentar-bentar dengan azan. Azan duhur sama asar kan sama. Sama maghrib juga sama. Kata dia, kok azan maghrib mirip ya sama asar? Itu juga. Itu sama kan. Saya juga kadang-kadang gitu tuh, Pak. Udah azan nih. Belum. Mataharinya masih ada. Artinya disinilah kadang-kadang kita diuji. Maka Ramadan datang untuk apa? Untuk menjadi kita orang yang menguatkan mental kita. Kuat mental dalam arti bahwa jangan sampai Ramadan datang menjadi sesuatu yang membebani. Euforia Ramadan datang, orang gembira. Senang hari pertama semua puasa. Hari pertama, taraweh hari pertama, orang taraweh hari pertama. Masjid penuh banget tuh, Pak. Kalau hari pertama. Sampai yang nggak biasa sholat aja paling depan, bro. Enggak, tapi kadang-kadang kan kita pengen merasakan euforianya, Pak. Wah, gua kalau sholat dapat ontak nggak ya? Hari gitu kan? pertama, senengnya luar biasa, euforianya dapat hari pertama. Imamnya lama. Pak, tapi saya jujur sih, Pak. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang nih ya, Pak. Pernah nyoba. Saya mau sholat di masjid sini kan. Waduh, lama banget saya bilang nih. Imam lama. Hati bergejolak. Lebih kepegel, Pak. Lebih kepegel. Lebih ke kayak ya Allah nih kaki nih. Ada begitu ya. Ada lagi, saya punya cerita orang. Dia imam lama nih, karena mental kan harus kuat. Ya kan?
Ketika di Allahu Akbar imamnya lama. Dalam hati ngomong begini, ya Allah gue salah masuk masjid. Begitu. Nah ini lebih ke mental kita. Maka ketika mentalnya dibangun, ini Ramadan itu menjadi sesuatu yang tidak akan menjadi beban. Tapi buat mereka yang mentalnya tidak kuat, tidak menjadikan Ramadan untuk memperbaiki diri, upgrading self, membangun dirinya gitu kan, untuk bagaimana dia bisa lebih baik dari sebelumnya, pasti ini akan ringan. Tapi kalau udah mulai dia berasa bahwa aduh lama banget ini, nggak buka-buka dari tadi, gue udah nungguin 6 jam ya. Ada yang karena mereka nggak mau capek dari pagi ketemu maghrib tidur terus. Itu gimana? Tadi kan katanya Pak Ustadz kalau misalnya kita tidur dapat pahala, bener nggak? Iya memang benar. Tapi tidur yang dibolehkan saat berpuasa itu tidur yang mana? Nah, iya. Ada tidur yang akhirnya sebenarnya bukan menjadi ibadah, tapi malah meninggalkan ibadah. Astagfirullah. Ada. Sahurnya ikut. Tidur, subuhnya ketinggalan. Ada yang begitu di sini? Iya. Saya sih nggak kemarin. Kan iya, insya kan? Allah saya Pak Ustadz hari ini ingin memperbaiki. Ingin memperbaiki karena mentalnya kan. Iya, perbaiki iman. Iya, ada juga yang dia sahurnya ikut. Subuhnya dia tinggal, bangun-bangun menjelang maghrib. Akhirnya subuh dia tinggalin, zuhur dia tinggalin, asar dia tinggalin. Ada tuh. Kenapa? Mentalnya nggak sanggup. Itu nggak kuat mentalnya sehingga dia tidur sepanjang hari. Apakah itu tidur yang mendatangkan ibadah? Tidak. Jadi ternyata tidur panjang pun tidak mendatangkan ibadah. Lalu seperti apa tidur yang mendatangkan ibadah? Kata Nabi, tidur yang mendatangkan ibadah itu tarkul ma'asi wa tarku bi'uyunil khulki. Yang artinya orang yang ketika dia tidur tujuannya untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan kedua, orang yang ketika di bulan Ramadan tidur tujuannya untuk tidak ngomongin orang lain. Nah, ini masalahnya. Ada orang lebih baik ngomongin orang lain daripada tidur. Iya sih Pak, kalau itu iya, kan? saya melihatnya langsung gitu. Benar ya? Kenyataan ya? Apa realita yang ada? Bukan begitu tapi ya, terus? Lebih ke nguping aja gitu kalau lagi beli sesuatu. Nah jadi ini akhirnya, jadi boleh kita tidur tapi dengan alasan yang jelas, gitu. Makanya sebaik-baik mengisi waktu untuk Ramadan ini jadi berkualitas, mentalnya harus dibangun. Yang kedua, isi dengan hal positif. Lagi kerja di tempat kerja, memanfaatkan untuk membaca Quran, memanfaatkan untuk berzikir kepada Allah, memanfaatkan waktu-waktu itu menjadi sesuatu waktu yang bernilai kebaikan. Pak Ustadz, tapi gitu. Tapi saya tadi dengar Pak Ustadz kan bilang membaca Al-Quran. Nah, kalau pada saat kita kerja nih Pak, misalnya boleh. Aduh, saya lagi kerja tapi saya pengen baca, nggak sempat lagi. Tiba-tiba saya puterin, saya dengar Pak. Benar. Itu oke atau? Oke. Sah-sah aja dong. Sah-sah aja. Karena salah satu obat kerasnya hati. Nih. Keras. Dulu kan kita bicara keras hati. Keras hati. Nah, salah satu yang bisa mengobati kerasnya hati adalah bacaan Al-Quran. Ketika hati kita sudah mulai keras, kita lagi galau, kita lagi nggak tenang, kita lagi banyak masalah, kita lagi banyak problem. Salah satu yang bisa menenangkan itu, pertama ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, kalau bisa baca Quran, ada waktu baca Quran. Kalau nggak ada baca Quran, kita nggak punya waktu untuk baca Quran, maka dengarkan dengan seksama, dengan benar-benar menghayati bacaan-bacaan itu. Kenapa kata Nabi? Karena Al-Quran huwa syifa wa rahmah. Al-Quran itu adalah syifa, penawar hati, dan ar-rahmah, dan rahmat bagi mereka yang mendengarkan. Gitu. Jadi isi, daripada ngedengerin ngomong orang lain ngomongin temennya, mendingan ngedengerin bacaan Quran. Daripada ngegunjingin orang lain, mendingan sibuk dengan berzikir kepada Allah. Begitu. Jadi isi semaksimal mungkin waktu itu untuk apa? Untuk bagaimana caranya Ramadan ini benar-benar berkualitas. Kalau Ramadannya tidak berkualitas, berarti kembali kepada mentalnya yang tidak kuat, sehingga bentar-bentar
ninggalin sholat, bentar-bentar marah-marah. Nah kan ada orang puasa tapi marah-marah mulu. Oh tuh Pak Ustadz. Siapa aja diomelin. Produser saya Pak Ustadz. Ada orangnya? Ada. Mana orangnya? Produser saya Pak Ustadz. Tiba-tiba nih nggak ada angin nggak ada hujan. Iya. Ini kenapa? Iya. Nah, itu boleh nggak tuh Pak Ustadz? Benar, jangan, Oh, nggak jangan. boleh. Karena kata Nabi, salah satu yang dimana ketika Ramadan dirindukan surga, masya Allah. Masya Allah. Puasa berRamadan, surga saja sampai rindu. Sama siapa? Hifdzul lisan. Orang yang ketika Ramadan datang, dia manfaatkan untuk menjaga lisannya. Dia nggak buat lisannya nyakitin orang, dia nggak buat lisannya ngejelekin orang, dia nggak buat lisannya untuk menghakimi orang, dia nggak buat lisannya untuk menyakiti perasaan orang lain. Berarti Ramadan menjadikan dia orang yang mentalnya bisa menjaga mental orang lain. Tuh. Jadi buat teman-teman harus jaga mentalnya dulu. Jaga mental dulu. Harus kita lebih memikirkan dulu apa yang ingin kita katakan ya Pak Ustadz. Benar. Karena orang yang mentalnya kuat dia sadar. Sadar dalam arti dia sedang puasa. Oke. Oke dong. Ketika dia mental kuat, mentalnya terjaga, dia sadar bahwa dia sedang puasa. Maka ketika orang sadar dengan dia sedang puasa, otomatis dia akan protek. Iya dong, otomatis dia akan lebih hati-hati, otomatis dia akan lebih menjaga. Kayaknya nih nggak pantas gue omongin. Kayaknya nih nggak pas gue bicarakan. Kayaknya nih nggak pas dia kelakuan gue kalau gue lakuin. Nah, jadi dia selalu mikir, nimbang-nimbang dulu. Benar nggak? Iya. Nimbang-nimbangnya kebaikan. Itu, nimbang-nimbangnya sesuatu yang positif. Wah, bagus nggak ya? Pantas nggak ya? Kira-kira aman nggak ya? Kira-kira kalau gue begini pahalanya hilang nggak ya? Jadi selalu berpikir sebelum dia berbuat. Keren kan? Karena mentalnya terjaga. Kalau saya pengen jadi kayak begitu, kira-kira langkah awal apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Langkahnya sehingga kita jangan sampai begini. Ada orang begini nih. Puasa, kerjaan banyak, ya numpuk, ya gak? Sementara dia harus capai target, ya kan ya? Iya. Karena ada keadaan yang membuat dia mau begitu. Aduh, gua kayaknya nggak sanggup nih kalau puasa. Kerjaan banyak banget. Beneran deh. Kerjaan lagi numpuk banget nih. Allah juga paham kali ini. Oke, jadi saya harus mulai dari mana Pak Ustadz? Masa ceritain saya barusan? Iya. Kadang ada orang. Maaf. Bukan saya kan? Namanya ajaib. Ya Allah. Kadang nyari pembenaran sendiri dan menghukumi sendiri gitu loh. Oke, mana terus. Jadi kadang ada tipe-tipe orang yang dia nyari pembenaran sendiri, menghukumi sendiri dan mencari halal sendiri. Kenapa? Karena alasan itu dibuat dengan menganggap bahwa dia sedang berjuang. Sedang kerja, lalu karena hal itu menyebabkan dia akhirnya membatalkan puasanya gitu. Nggak boleh tuh. Ada hal-hal yang boleh orang nggak puasa. Contohnya Pak? Contoh pertama, orang yang nggak puasa itu yang boleh orang sakit. Sakit yang mengakibatkan ketika dia puasa bakal mati. Kalau nggak mati boleh dong puasa. Kan? Boleh. Makanya jangan lupa nih buat teman-teman, kalau tiba-tiba lagi di jalan, kadang-kadang ada nih Pak Ustadz nih ya, anak-anak nih ya, terutama puasa nggak? Enggak Bang. Kenapa? Tadi stang motor belok sendiri. Ada tuh Pak Ustadz. Iya. Ke warung gitu ya. Iya, benar. Jadi itu nggak boleh ya. Nggak boleh, itu sangat tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Oke. Jadi alasan-alasan yang tidak bersifat syar'i. Yang kedua, orang boleh nggak puasa kalau sedang gila. Sedang gila nggak boleh ya? Iya kan. Oke, ya, jadi kalau abang nggak puasa berarti sedang gila. Iya. Karena hanya yang berpuasa itu yang orang yang punya akal. Wah, saya mau punya. Saya puasa Pak. Iya. Tapi kalau dia punya akal, dia sehat, ya gak? Dia secara lahir batin kuat, ya gak? Nggak puasa, dipertanyakan mentalnya. Enggak, insyaallah. Iya. Tenang teman-teman. Teman-teman nonton nggak boleh judge ya. Dan yang ketiga, orang yang nggak boleh puasa itu sedang haid. Kalau itu iya. Iya, tapi kalau ada laki-laki nggak puasa, mentalnya bagus, nggak sakit, berarti
Iya iya. Iya. Tapi iya juga Pak Ustadz Iya ya. juga kan. Jadi Oke. jangan mencari pembenaran sendiri. Oke. Oke, sehingga Allah kan bilang bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Mereka yang berpuasa karena Allah, sungguh-sungguh karena Allah, tidak ada niatan lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah, balasannya mata qadama min dambi. Allah ampuni dosa-dosa mereka semua. Alhamdulillah. Jadi balasannya nggak main-main. Balasannya ampunan. Maka kalau ternyata puasa ini jalan untuk kita mendapatkan ampunan Allah, puasa jalan untuk mendatangkan keridhaan Allah, amat sangat sayang kalau puasa ini ternyata hanya mendapatkan haus lapar, hanya marah-marah, hanya ngomongin orang, hanya pada akhirnya kita merasa terbebani dengan puasa itu yang pada ujungnya nggak dapat ampunan Allah. Rugi bang. Rugi bang. Banget rugi. Tapi Pak Ustadz ya, kalau Pak Ustadz tadi bilang sayang kalau kita puasanya ternyata hanya menahan haus dan lapar. Iya. Sedangkan puasa kita tidak diterima. Benar. Nah, kadang-kadang itu menjadi keresahan Pak. Keresahan anak-anak muda sekarang untuk kayak, ini puasa gue diterima nggak ya? Puasa gue diterima nggak ya? Gitu. Nah, puasa itu bisa sah, ya, bisa sah ketika kita menjaga haus dan lapar. oke Pak Ustadz. Sah puasanya. Sah. Tapi permasalahannya belum tentu punya pahala. Nah, untuk menjaga pahala puasa itu, ya tadi menghindari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Tuh, contoh kalau misalkan makan minum sudah pasti itu batal puasanya. Tapi yang menghilangkan pahalanya gibah. Iya. Iya nggak? Isi dia mah kayak gitu. Nah, itu akhirnya kan pahalanya tidak ada. Ngomongin temen, dia mah pengennya ditraktir terus, gua mah perasaan laktir terus sama dia. Iya. Iya gak? Tapi dia mah nggak pernah mau traktir sama gue. Nah, jadi ada harapan, akhirnya Jadi dosa. nggak punya pahala. Atau ya nggak, ketika dia di kerjaan, ya kan, puasanya gara-gara alasan puasa nih nggak mau kerja, gara-gara alasan puasa tidur mulu, di kerjaan tidur mulu. Kenapa sih? Gue lagi puasa bro. Puasa gue. Lu lemes amat lo. Iya. Nggak puasa Jadi gue. jangan karena jadi puasa ini jadi alasan untuk kita lemes, untuk kita malah jadi nggak semangat kerja, untuk kita malah menjadi orang yang akhirnya kok puasa kita menjadi orang yang mentalnya kurang ada sih gitu loh, nggak semangat. Jadi padahal Rasul mengatakan sumutasihu, puasalah engkau maka ketika kau puasa akan sehat. Kan berbanding terbalik dengan keadaan orang yang berpuasa ternyata malah jadi lemah, malah jadi tidak sehat, mentalnya tidak kuat, malah jadi akhirnya letih gitu loh. Berarti ada apa dengan puasanya? Oh, ternyata orang ini tidak menikmati puasa. Jadi puasa itu hanya menjadi beban. Karena segala sesuatu yang dinikmati itu tentunya akan bisa berjalan dengan baik. Oh betul pasti ya? Iya, akan jadi ringan, akan jadi nikmat, akan jadi sesuatu yang memang menyehatkan. Kenapa? Karena dia menjadikan bahwa puasa itu adalah jalan untuk dia menjadi lebih baik. Nah ini yang harus dibangun mentalnya. Oke. Kembali ke cara bagaimana kita membangun mental. Kan banyak selalu teman-teman di luar sana menjadikan puasa ini ajang untuk dia nggak kerja. Kita kerja Pak Ustadz. Iya kerja. Kerja kita. Ajang puasa ini menjadikan dia jadi malas-malesan. Nah, ada orang puasa jadi malas-malesan. Iya sih. Iya kan? Iya. Ajang puasa ini jadi nyuruh orang terus. Gue lagi nggak bisa ya, lu aja ya terusin deh. Lagi puasa nih. Puasa gue, Gitu. tolong Jadi deh. jadi Jangan memanfaatkan gue lagi. keadaan Iya, gitu bener, kan. bener. Atau bagi-bagi tugasnya banyakan orang daripada kita. Iya, iya, Iya iya. nggak? Jangan Iya, iya. jangan jadi biasanya nih kalau kerja harusnya closing ya gak? Nah, karena momen puasa ini lemah nih kayaknya nggak bisa deh kalau bisa closing banyak-banyak, nggak jadi alasan gitu loh. Iya. Jadi kalau bagaimana puasa ini lebih membuat kita expect gitu loh. Lebih bagaimana kita membangun diri kita ini punya kualitas.
Yes. Iya, jadi puasa itu membangun kita menjadi orang yang punya semangat lebih. Bagaimana dunia ini akan bisa memberikan banyak kesempatan kepada kita kalau ternyata kita saja tidak bisa menatap dengan semangat dunia ini di bulan puasa. Keren sekali. Tepuk tangan dulu buat Ustadz kita pada hari ini. Iya. Luar biasa. Harus semangat. Jadi kalau kitanya lemah, rezekinya lemah. Oh jangan. Oh, Kalau jangan itu, dong. Jangan. Iya, maka Kita harus kuat, sehat, dan memperbaiki mental. Nah, itu dia. Kalau kita sudah punya mental, Pak, insya Allah kita dikasih rezeki lebih dan kita punya uang. Nah, sekarang gini, bro. Kalau kita kerja semangat, kerjanya bagus, Yes. kerjanya fokus, Oke. punya kredibilitas, Oke. iya gak? Oke. Punya sesuatu yang membanggakan. Oke. Kira-kira dapat gift apa enggak? Dapat reward apa enggak? Oh iya dong. Dapat dong. Bonus. Bonus. Kalau di kantor bonus. Reward, Ah. gift, iya enggak? Dapat. Ini berarti seseorang menghargai kerja orang. Iya dong. Sama ketika kita puasa, puasanya kita jaga, dijaga Al-Qur'annya, dijaga zikirnya, dijaga sholatnya, dijaga hatinya, dijaga lisannya. Allah kasih giftnya. Dapat pasti itu. Iya, kata Allah apa? Farhatun inda liqa'i rabbi wa farhatani indal iftar. Ada dua kebahagiaan orang berpuasa. Nih, pertama, orang berpuasa itu bahagianya ketika berbuka. Seneng nggak? Tapi iya sih, Pak. Giliran berbuka apa aja diembat. Asli. Ada orang berpuasa itu euforianya ketika berbuka, makanan disusun sama dia. Bener. Iya. Es buah paling depan. Belah sini es kelapa, belah sini gorengan, belah sono nasi sama ayam. Wah, disusun sama dia. Jam 5 udah nungguin, kapan buka? Iya ditongkrongin Iya di kan? depan. Saking semangatnya menunggu berbuka. Ini pertama, gift. Ada rasa bahagia, ketenangan, kemenangan yang dia rasakan ketika di dunia. Enggak sampai di situ giftnya. Yang kedua, inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa, besok ketika dia puasanya karena Allah, inda liqa'i rabbi. Dia akan berjumpa dengan Tuhan yang menciptakannya. Allahu Akbar. Kenikmatan yang gak Allah kasih kepada siapapun. Hanya dikasih kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah. Dan nanti Allah akan berikan perjumpaan itu kepada siapa? Orang-orang yang ketika Ramadan dia berpuasa. Mantap sekali. Mantap. Ustadz Jadi kesayanganku. tidak ada sesuatu yang tidak punya nilai. Ada value-nya. Tapi apakah rezeki selalu kita bisa kaitkan dengan uang? Enggak juga. Apa contohnya, Tat? Jadi- Rezeki di bulan Ramadan yang tidak kita kaitkan dengan uang. Nih, bahwa rezeki itu adalah anugerah. Anugerah. Oke. Anugerah itu berbentuk dengan kebaikan yang Allah berikan sama kita. Oke. Jadi saat datang kebaikan dalam diri kita, itulah rezeki. Saat kita mudah untuk berbuat baik, itulah rezeki. Saat Allah sehatkan kita, itulah rezeki. Saat kita diberikan kesempatan umur yang barokah, sehingga dengan umur itu kita bisa mengisi dengan sisi-sisi kebaikan, berarti itu adalah rezeki. Nah, jadi bukan hanya diukur dari materi. Rezeki sehat, panjang umur, usaha lancar, pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Itu adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kita minta sama Allah. Jadi Allah itu menjawab kepada kita bukan hanya pada materi saja. Kita mintanya rezekinya uang aja. Tapi kadang Allah nggak kasih uang. Allah balas dengan yang lain. Sehat. Allah balas dengan kesehatan. Allah balas dengan ketenangan hati, ketenangan mental. Allah balas dengan pekerjaan yang tidak tertunda. Allah balas dengan banyaknya kebaikan-kebaikan dari setiap kemudahan yang tidak pernah kita bayangkan. Itu. Jadi itulah kebaikan-kebaikan yang Allah kasih. Allah tahu sejauh mana ukuran kemampuan kita. Allah tahu sejauh mana tingkat kesabaran kita. Dan Allah pun tahu sejauh mana Allah memberikan ujian kepada kita. Semuanya diukur dengan ukuran yang Allah sudah sesuaikan kepada kita. Lalu cuma permasalahannya kita kadang-kadang selalu ngeluh. Ngerasa kurang. Gak pernah merasa bersyukur. Kenapa? Karena sebanyak apapun nikmat yang Allah kasih sama kita, kalau di hati kita gak pernah ada rasa syukur, sebanyak itu pun kita tidak akan pernah menjadi orang yang merasa cukup. Kenapa? Tidak ada rasa syukur di hati. Berapapun banyaknya itu, gak akan pernah cukup. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur. Orang rasa syukur itu selalu berpikirnya yang Allah berikan kepada dia ini lebih baik daripada yang Allah berikan kepada orang lain.
Iya, 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 iya. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya masih bisa makan. Tetangga saya cuma kurma doang. Ya Allah, hari ini alhamdulillah saya puasanya sehat. Tetangga saya puasanya lagi tiduran di rumah sakit. Ya Allah, hari ini saya puasa tapi masih bisa kerja. Tetangga saya puasa tapi di PHK. Tuh. Iya, iya. Jadi rasa syukur itu menjadikan orang ada rasa cukup di hatinya. Tapi menumbuhkan kalau itu gimana caranya, Pak Ustadz? menumbuhkan rasa syukur. Menumbuhkannya. Kadang-kadang kan kita kayak ya Allah, bulan puasa kemarin dapat 40 episode misalnya. Benar, alasannya, benar, ya benar, kan? benar. Tahun ini kenapa cuma 38? Iya enggak. Jadi syukurnya begini, ya Allah, walaupun kurang episodenya tapi duitnya sama kayak tahun kemarin. Oh iya benar. Ini lebih besar sih. Pendapatannya sama. Iya, iya, iya. Jadi Oh iya, iya. Ada sesuatu yang memang kita bisa kaitkan itu tidak melulu pasti tentang uang. Enggak, Tapi enggak, tentang enggak. kesehatan, Benar, tentang benar. kesiapan mental, tentang upgrade iman kita, dan tentunya kita bisa menghadapi atau berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan ini ya, benar. Ustadz. Iya, Yang iya, sulit iya. itu teman-teman sahabat Khazanah itu adalah yang paling sulit itu kita menjaga bagaimana cara pandang. Ini yang sulit. Orang itu yang harus dijaga cara pandang. Kalau cara pandangnya positif, maka semuanya pun akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau cara pandangnya sudah negatif, maka ujungnya pun tidak akan ada positif. Pasti negatif. Nggak akan tuh ya. Nggak akan ketemu. Misalkan contoh, ya Allah, ini kayaknya Ramadan terberat buat saya. Buat kata dia nih, kenapa emang terberat? Kayaknya capek, saya banyak banget beban. Nggak ada apa ya, nggak ada nikmat-nikmatnya. Apa ujungnya ke sana lagi omongan dia? Allah nggak sayang kali sama saya. Tuh. Waduh. Ya enggak? Oh, iya, iya. Akhirnya Allah nggak pernah jawab doa-doa saya. Perasaan saya tiap hari doa, tapi kok nggak ada yang dikabulin sama Allah. Padahal Tuh. dia tidak menyadari Padahal bahwa dia tidak menyadari. sesuatu yang dikasih Allah saat ini adalah sesuatu yang dia butuhkan, bukan yang Itu. dia mau. Betul. Oh. Nah, akhirnya selalu oke. berpikirannya orientasinya negatif terus. Oke, Tapi oke, ketika oke. kita rubah mindsetnya, cara pandang berpikirnya ke positif, semuanya akan positif. Ya Allah, alhamdulillah, biarpun dalam keadaan sulit, tapi saya tetap beribadah. Mungkin ini cara engkau lebih mendekatan saya kepadamu ya Allah. Tuh. Iya, iya. Dengan ujian ini tapi saya lebih dekat kepadamu ya Allah. Dengan ujian ini tapi saya lebih nyaman. Dengan ujian ini tapi saya lebih banyak berdoa kepadamu ya Allah. Mungkin ini cara engkau pengen saya banyak merintih, menyebut namamu, berdoa kepadamu. Dan ini cara lebih bagaimana engkau bahwa aku ini butuh pertolonganmu ya Allah. Tuh. Jadi ketika cara pandangnya positif, maka hatinya pun akan lebih lapang. Iya, iya, iya. Tinggal bagaimana cara memandang keadaan. Masalah itu bisa jadi berat kalau cara memandangnya kita berat. Tapi kalau masalah itu kita cara pandangnya ringan, seberat apapun masalahnya, kalau cara pandangnya ringan. Benar ya. Berarti Iya. semuanya kembali lagi kepada cara pandang. Cara pandang. Maksudnya tapi saya penasaran deh sama beberapa saya mau nanya nih sama beberapa hal kasus yang pernah ada di dalam circle saya juga gitu Oke. kan. Misalnya nih Pak, imannya belum bagus ketika kita belum ketemu sama puasa. Benar. Berkaitan lagi dengan hal-hal yang kurang baik, misalnya dia minum alkohol lah. Benar. Itu kan kalau kita melakukan hal-hal seperti itu 40 Mm. hari katanya nggak diterima tuh Pak Ustadz. Benar. Iya kan? Nah, kalau apakah ketika kita melakukan itu terus kita berpuasa, puasa kita nggak diterima? Oke. Jadi hebat di pertanyaan, Bro. Iya. Keren banget. Jadi wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Orang soleh yang ahli ibadah belum tentu ahli surga. Orang yang banyak maksiat dan tidak pernah ibadah belum tentu juga ahli neraka. Oke? Kenapa? Wala tayasu min rauhillah. Kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kapanpun hidayah Allah akan datang. Bagi siapapun. Siapa tahu yang saat ketika kita ini ahli maksiat. Tapi masuk bulan Ramadan ternyata kita mau berpuasa. Lalu ketika hari pertama dia berpuasa, dia merasakan ketenangan batin yang dia selama ini tidak pernah rasakan.
dia merasakan spiritualitas yang tinggi yang dia belum pernah rasakan sebelumnya. Dan ternyata itu menjadi hidayah buat orang, ya Rob, ini ternyata jalan buat aku yang benar. Tuh, jadi nggak boleh kita menjas orang yang ahli maksiat itu bakal ahli neraka, belum tentu. Karena rahmat dan pintu taubat Allah itu terbuka buat siapapun. Siapapun. Tanpa terkecuali. Mau dosanya banyak. Dosa sama orang tua, dosa sama Allah, ninggalin ibadah, banyak maksiat. Tapi kalau dia masih hidup dan pintu taubat itu masih terbuka buat orang itu, maka tidak ada yang tidak mungkin dia ahli surga. Iya. Dan jangan pernah menyepelekan orang tersebut. Boleh jadi orang yang kita sepelekan, yang kita anggap dia ahli neraka, ternyata dia mulia di hadapan Allah. Who knows, gak ada yang tahu ya Pak? Tahu keadaan. Itulah maha adilnya Allah. Jadi buat teman-teman Sohib Khazanah yang ada di rumah, kalau kita ingin berbuat baik atau bahkan sebelum kalian menonton episode ini, keimanan serta self glow up-nya belum maksimal, nggak ada salahnya kita mulai ya Pak? Mulai. Karena pintu taubat dari Allah itu sangat terbuka. Untuk siapapun tanpa semuanya, tanpa terkecuali. Itulah kasih sayang Allah. Yang Allah nggak beda-bedain. Kita ini sholat, lalu kita maksiat lagi. Terus kita sholat lagi, maksiat lagi. Besoknya kita taubat sama Allah, tapi besoknya maksiat lagi. Besoknya taubat lagi, besoknya maksiat lagi. Boleh nggak? Boleh. Allah akan terus membuka taubatnya, akan terus. Allah akan terus mengampuni, akan terus. Kalau Allah tidak akan pernah mengampuni, berarti Allah bukan Tuhan kita. Karena Allah tidak pernah menutup pintu taubat kepada mereka yang terus mencoba untuk berbuat taubat kepada Allah. Sangat luar biasa. Ini kita sama-sama mendapatkan ilmu yang buat saya juga baru sih Pak. Karena sejujurnya ketika saya mendalami ilmu agama, benar, ternyata ada sesuatu hal yang menurut saya tidak mungkin. Benar. Ternyata ada jalannya. Ada jalan. Jangan pernah menghakimi dengan cara dan gaya pikiran kita sendiri. Betul. Kalau itu saya sangat setuju. Setuju banget lah gitu. Karena banyak orang yang tersesat dalam pikirannya, bro. Apa sekarang teman-teman Gen Z, teman-teman milenial ini, banyak mereka yang tersesat dalam pikirannya. Gua ini udah ahli maksiat. Gua ini banyak dosa. Gua ini kayaknya udah jauh banget dari Allah. Apa mungkin Allah bakal ngampunin dosa gua? Kayaknya percuma deh gue puasa juga. Iya. Sometimes saya mikirnya kayak gitu Tat. Iya kan? Iya, kadang aduh nih gue udah dari kemarin gak bagus nih. Kalau gue puasa sekarang apakah diterima ya Tat? Nah, benar. Kadang-kadang saya juga bertanya seperti itu Tat. Banyak, dan ini mewakili dari semua orang yang dimanapun. Nggak boleh kita punya pandangan begitu. Allah itu Rahman Rahim. Kasih sayangnya sangat banyak kepada hambanya. Makanya kenapa Allah ciptakan surga itu 8, sementara neraka itu 7. Kenapa? Karena sebegini bro, kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Itu dia. Iya. Jadi sepanjang kita mau bertaubat, sepanjang kita mau perbaiki, sepanjang kita mau mendekat ke Allah, sepanjang itu juga Allah akan berikan pintu yang seluas-luasnya buat kita semua. Terakhir, oke, Pak Ustadz. Kadang mungkin buat Sohib Khazanah yang sedang menonton juga sama. Kadang kita ingin bertanya sesuatu, apalagi tentang agama ya. Benar. Ke Pak Ustadz. Iya. Iya kan? Ke orang yang ahli agama. Kadang-kadang kita sungkan. Benar. Karena terlalu banyak mungkin orang yang menghakimi kayak, udahlah lu nggak layak gitu lu nanya-nanya kayak gini. Benar. Sikap dasar apa Pak? Terutama karena kan itu kalau saya nanya misalnya Pak Ustadz mengomentarinya, udah deh lu nggak benar deh. Itu kan sama aja kita kayak mendorong iman orang untuk ya udah. Benar. Lu nggak usah ke jalan yang benar gitu. Memperbaiki imannya menurut Pak Ustadz kita mulai dari mana? Oke. Pertama yang harus kita lakuin nih, bahwa qulil haq walau kana muron. Sampaikan walau itu pahit. Lakukan walau itu sesuatu hal yang menurut kita adalah kebaikan. Jangan pernah memikirkan pandangan orang lain. Oke. Jangan pernah selalu
terhantui dengan skeptis, ketakutan kita terhadap jas orang lain, pandangan orang lain kepada kita. Nggak boleh. Itu yang harus kita buat adalah bagaimana caranya kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Entah pikiran orang lain sama kita, lu sok soleh sekarang. Iya enggak? Iya. Iya kadang-kadang kita kalau ke tongkrongan tuh suka gitu. Iya kan ya. Belaga lu segala pakai kokoh. Iya enggak? Siapa tahu dengan kita pakai kokoh, baju muslim, ini menjadi satu jalan kita bukan kokohnya aja menjadi muslim, tapi menjadi identitas pribadi diri kita juga lebih baik. Malu sama kokoh ini, masa gue masih maksiat kan gitu. Iya enggak? Nah, jadi ketika kita mau memulai, maka ikuti minimal kajian, ikut duduk dengan orang-orang soleh, bertanya kepada guru yang kita bisa percaya. Kalau nggak bisa di depan umum, kita bertanya secara pribadi. Itu jangan sampai akhirnya menutup diri, jangan sampai akhirnya menghakimi sesuatu yang padahal itu masih bisa diupayakan. Masih bisa ada jalan keluar, masih bisa banyak kesempatan untuk lebih memperbaiki. Yang terpenting jangan pernah malu di hadapan manusia. Malulah di hadapan Allah ketika kita menutup diri dengan rahmat Allah. Keren sekali, jangan pernah kita menutup diri dari manusia ya Pak. Dari Allah. Dari Allah, dan kita jangan pernah malu di hadapan manusia. Sangat luar biasa. Pak, satu ayat dong Pak. Tentang tema kita hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Sohib Khazanah dimanapun berada, kesempatan Ramadan menjadi kesempatan terbaik buat kita semua untuk memperbaiki iman kita, mental kita, dan memperbaiki segala kehidupan kita semua. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana firman Allah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tak ada manusia yang mengetahui derajat seseorang. Gak boleh kita punya sangkaan buruk kepada siapapun, karena belum tentu orang yang kita sangka buruk dia buruk. Boleh jadi orang yang sangka kita buruk dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa, tepuk tangan dulu untuk hari ini. Sohib Khazanah, terima kasih sudah menyaksikan kita. Seru sekali Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Dan semoga kita segera bertemu lagi. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Dan selalu update tentang podcast Senyum Ramadan. Saya Ajay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.